Halo, video ini dipersembahkan untuk kalian yang ingin belajar mengelola sampah di rumah. Kenapa ya kita harus kelola sampah di rumah? Ada banyak jenis sampah yang dapat didaur ulang. Jika sampah dijadikan satu, akan mengakibatkan sampah-sampah tersebut sulit untuk didaur ulang dan menimbulkan bau tidak sedap. Tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja dapat mengganggu kesehatan, dan tumpukan sampah juga dapat mengancam nyawa manusia. Pada tahun 2005, di TPA Lewi Gajah Bandung, terjadi longsor sampah yang menyebabkan hampir 100 lebih nyawa meninggal dunia. Dan kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melakukan cara salah dalam mengelola sampah mereka, di antaranya yaitu membakar sampah. Cara praktis ini masih sering dilakukan kebanyakan orang. Tentu hal ini tidak baik untuk dilakukan. Membakar sampah sama saja menambah racun yang sangat berbahaya ke udara yang setiap hari kita hirup. Karena asap hasil pembakaran tersebut mengandung racun kimia yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Ada juga masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau membuangnya begitu saja ke sungai, selokan, ataupun ke kali. Tentu saja hal tersebut tidak baik untuk dilakukan karena dapat mengakibatkan bencana banjir dan juga membunuh flora dan fauna yang ada di dalam perairan. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mengelola sampah di rumah dengan baik dan benar? Ada 4 cara yang dapat kita lakukan dalam mengelola sampah dengan baik, yaitu: cara pertama, kita dapat mengurangi sampah dengan cara tidak banyak menggunakan kemasan sekali pakai dan menggunakan barang yang dapat digunakan kembali. Contohnya, saat berbelanja, membawa tas belanja sendiri, membeli barang yang diperlukan saja, dan menghindari penggunaan plastik dan styrofoam dengan membawa botol minum dan tempat makan sendiri. Cara yang kedua, menggunakan kembali sampah dengan memakai barang beberapa kali tanpa harus membuangnya dalam sekali pakai. Contohnya, memakai kembali kemasan gelas untuk menaruh barang-barang kecil atau bisa menjadi wadah lainnya. Menyewa atau meminjam barang yang tidak digunakan setiap saat. Menjual barang bekas yang tidak diperlukan lagi melalui pusat penjualan bekas. Dan jika kalian sudah merasa bosan dengan barang yang kalian miliki atau pakaian yang kalian miliki kekecilan atau kebesaran, kalian dapat melakukan saling tukar barang. Saat ini sudah ada komunitas yang membuat kegiatan tukar baju. Jika kalian berminat untuk melakukan tukar baju, kalian bisa cek di Instagram @tukarbaju_. Kalian tidak perlu khawatir, karena baju yang akan ditukar sudah dilakukan pengecekan apakah masih layak digunakan atau tidak. Cara ketiga, memisahkan sampah di rumah. Sebelum kita melakukan pemisahan sampah, kita harus tahu dulu jenis-jenis sampah itu ada apa saja. Setelah kita tahu jenis-jenis sampah, kita dapat melakukan pemisahan sampah dengan cara menyediakan tempat sampah di rumah sesuai dengan jenisnya. Nah, apa saja ya jenis-jenis sampah itu? Jenis sampah yang pertama ada sampah organik. Sampah organik atau bisa disebut juga dengan sampah basah ini mempunyai sifat yang mudah membusuk. Dan yang termasuk dalam sampah organik yaitu sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dedaunan, ranting, daging, ikan, dan sebagainya. Jenis sampah yang kedua yaitu sampah non-organik atau sampah kering. Ciri dari jenis sampah ini, sebagian besar atau seluruh bagiannya sulit membusuk. Yang termasuk dalam sampah non-organik yaitu plastik, kertas,
kardus, botol plastik, kaleng, pakaian, styrofoam, dan sebagainya. Jenis sampah yang terakhir adalah sampah B3, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Yang termasuk ke dalam sampah B3 yaitu baterai, pestisida, cairan pembersih, lampu neon, elektronik, dan minyak jelantah. Selanjutnya, cara terakhir dalam mengolah sampah di rumah dengan baik dan benar yaitu mendaur ulang sampah. Kita dapat mendaur ulang sampah secara mandiri dan mudah untuk dilakukan di rumah. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di video selanjutnya ya.